episode kali ini dimulai dengan migrasi besar-besaran suku Yoruk dari Yalakova yang merupakan pertanda pengepungan bursa oleh Osman Bey. Langkah itu diambil setelah Osman Bey memutuskan untuk mengakhiri perang antar beylik yang menyebabkan perpecahan di tubuh Turki. Lagi pula, dendam juga harus dibayar oleh Konstantin Palaiologos yang telah memerintahkan Olcay membunuh Gunduz Bey. Sementara itu, bursa sendiri kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Semua rakyatnya dipalak paksa untuk membayar pajak perang. Konstantin akhirnya menampakkan batang hidungnya di hadapan rakyatnya, lalu mengumumkan bahwa pajak perang yang dipungut adalah untuk melindungi tanah air mereka sendiri. Namun pada kenyataannya, rakyatnya ternyata tidak percaya, hingga Konstantin pun murka, lalu memerintahkan tentaranya menghabisi siapapun yang menentangnya, termasuk anak-anak. Sementara itu, Osman telah mengutus Tugay untuk memata-matai kondisi di sana. Seorang utusan Bizantium menemui Osman untuk menyerahkan surat undangan makan malam dari Konstantin. Osman ternyata menyambut baik undangan itu. Rencananya, ia akan mengajak putranya Orhan sekaligus untuk melihat kabar Holovira. Sementara itu, di sisi lain, Konstantin diam-diam telah mempersiapkan rencana menghabisi Osman sebelum ia bisa kembali ke sukunya. Adegan pun kemudian berpindah kepada Gonca yang tiba-tiba menantang Aladin untuk perlombaan berkuda. Tentu saja, Aladin tidak kuasa untuk menolak permintaan istrinya itu. Lagi pula, sudah lama mereka tidak menjalani kebiasaan ini. Namun selesai perlombaan itu, Gonca tiba-tiba mengatakan, mungkin ini perlombaan berkuda terakhir untuknya. Aladin pun penasaran untuk mengetahui alasannya. Gonca pun memberitahu bahwa dirinya tengah hamil, jadi harus menjaga kondisinya. Mendengar itu, Aladin tidak bisa membendung kebahagiaannya. Utbasar jatuh ke tangan Kayi. Itulah sebabnya anak buah Osman mendatangi Yakube untuk menagih pajak. Sejauh ini, Yakube masih patuh. Namun sesungguhnya, ia sedang menunggu waktu yang tepat untuk membalas Osman. Ketika tiba di Oba, Osman bertanya kepada Balahatun di mana Aladin dan Gonca. Belum sempat dijawab, mereka muncul dengan wajah berseri-seri. Karena penasaran, Balahatun bertanya apa yang mereka sembunyikan. Gonca akhirnya memberitahu bahwa dia tengah hamil. Sontak semua bergembira dengan kabar baik ini, kecuali Elcim Hatun. Dia sepertinya diliputi perasaan iri karena belum dikaruniai keturunan. Berhubung sebentar lagi ada yang akan memanggilnya bibi, Fatma sangat protektif terhadap Gonca. Sambil makan malam keluarga, Osman memberikan tugas kepada Aladin dan Gonca untuk mengambil pajak di Utbasar, sekaligus memberitakan kabar baik ini kepada Yakube bahwa ia akan menjadi kakek. Gonca ragu bahwa ayahnya hatinya belum melunak. Konstantin menemui Holovira di penjara bawah tanah. Dari situ terungkap fakta bahwa keduanya merupakan saudara sepupu. Ketika Holovira masih anak-anak, ayahnya dieksekusi oleh ayahnya Konstantin karena dianggap berkhianat. Sekarang Konstantin membutuhkan bantuan Holovira karena akan menjamu Osman dan putranya. Dia pun mengaku telah mendengar kisah cinta yang heroik antara Holovira dengan Orhan. Sementara itu, ketika Orhan kembali ke kamarnya, ia menyaksikan istrinya tengah melamun, memandangi baju rajutan yang ia persiapkan untuk anak mereka. Orhan pun akhirnya menghibur istrinya itu bahwa mereka kelak juga akan dikaruniai keturunan. Hanya saja Elcim Hatun mengatakan bukan itu yang ia khawatirkan, melainkan suaminya itu akan pergi ke bursa dan pasti bertemu dengan Holovira. Orhan menegaskan lagi bahwa itu cerita masa lalu, ia telah mengubur cintanya. Sebuah kilas balik memperlihatkan Holovira kecil mengejar ayahnya yang akan dieksekusi, namun dihalang-halangi oleh Konstantin. Kenangan itu yang masih membekas di hati Holovira. Konstantin memanggil Andra untuk menjadikannya mata-mata baru di bawah perintahnya. Dia pun berpesan untuk selalu mengawasi pergerakan Holovira. Ketika Osman masuk ke dalam kamar, ia melihat Balahatun sedang menyisiri rambutnya yang penuh dengan uban, lalu mengejeknya. Mereka tidak menyangka waktu berjalan begitu cepat. Sebentar lagi mereka akan dipanggil kakek dan nenek. Ternyata selain Fatma, ada Aladin yang lebih protektif kepada Gonca. Dia dilarang untuk mengerjakan pekerjaan yang dianggap berat.
Hal itu membuat Gonca menjadi GR. Orang-orang begitu memperhatikannya. Namun di satu sisi, Gonca juga dihantui ketakutan apabila ayahnya hatinya tak kunjung melunak menerima dirinya dan bayinya. Balahatun memperingatkan Osman terhadap undangan Konstantin. Bisa jadi mereka mempersiapkan permainan besar. Osman pun mengatakan jika sudah terbiasa dengan itu. Tugai mengirimkan pesan untuk melaporkan kondisi bursa saat ini. Sementara itu, Konstantin memaksa Holovira untuk menulis surat kepada Orhan dan mengajaknya bertemu ketika tiba di bursa. Ia ingin tahu rute mana yang dilewati Osman ketika kembali, sebab mereka akan dihabisi sebelum mencapai suku. Aladin dan Gonca tiba di Utspasar, namun dihalangi oleh Mehmet ketika akan menemui Yakube. Hanya saja Yakube ternyata mendengar kedatangan mereka dan mempersilahkan mereka masuk. Adegan berpindah ke bursa, di mana para prajurit Osman menyamar dan ditempatkan di setiap sudut kota. Mereka memilih profesi masing-masing, termasuk Cerkote yang kita lihat ini. Dia memilih sebagai pendeta. Namun karena kurangnya ilmu, ia dicemooh oleh seorang pengemis. Tak lama dari itu, Osman dan Orhan tiba dan menyaksikan kondisi secara real di bursa. Para prajuritnya yang menyamar pun memberikan isyarat bahwa mereka siap melaksanakan tugas. Komandan Alexios menyambut kedatangan Osman, lalu memberitahunya mengenai agenda yang direncanakan. Di antaranya adalah makan malam, namun sebelum itu Osman sudah disiapkan penginapan. Komandan Alexios kemudian diajak Orhan dan teman-temannya bahwa mereka bukanlah anak kecil yang harus dimanja. Risto, mantan majikan Osman, bertanya kepada Cerkote, siapa tamu Konstantin. Dia kaget setelah mengetahui itu adalah Osman B, pemimpin Kayi yang terkenal. Yakube mengingatkan Gonca ketika ia masih kecil bersamanya. Namun sekarang, ia justru memihak musuh dan memungut pajak darinya. Dengan bergetar, Gonca akhirnya memberitahu bahwa dirinya tengah hamil dan dia akan menjadi seorang kakek. Namun Yakube mengatakan bahwa sudah lama ia tidak memiliki anak perempuan. Gonca mencoba tegar karena ternyata hati ayahnya telah membatu. Aladin akhirnya mengatakan kepada Yakube bahwa tugas mereka hanya memberitahu. Aladin mengajak rombongannya pulang setelah Hasan melaporkan bahwa pajak telah berhasil dikumpulkan. Di dalam, ternyata Yakube menangis, menciumi baju bayi yang diberikan Gonca. Seorang pelayan menyelipkan surat untuk Orhan. Setelah dibaca, surat itu ternyata dari Holovira, namun terdapat kejanggalan. Biasanya di akhir surat, Holovira menyebut nama bibinya dan bukan nama keluarganya. Orhan pun curiga jika pertemuan ini dirancang oleh Konstantin. Namun tetap Osman memerintahkan Orhan untuk menemui Holovira sekaligus mengetahui kondisinya. Ketika Karaspe mendatangi Yakube untuk memberikan hadiah, dia justru dipengaruhi agar meninggalkan Osman sendirian. Menurutnya, jika Bursa dan Isnik marah, maka mereka akan dibantu oleh Konstantinopel. Dan daripada banyak darah yang tertumpah sia-sia, Yakube menjanjikan emas seperti yang dijanjikan Osman, asalkan meninggalkan Osman sendirian masuk ke dalam lubang. Baru pertama kali berjumpa dengan Konstantin, Osman langsung menganggapnya pengecut karena membutuhkan banyak pengawal. Setelah itu para pengawal pun dipaksa keluar. Konstantin membuka obrolan dengan mempertanyakan keputusan Osman memutus perdagangan dengan Bursa dan Isnik. Jika masalah itu bisa diselesaikan, maka Osman akan dituruti permintaannya. Osman menjawab bahwa keputusannya sudah final. Bahkan rencananya bukan sampai di situ saja. Jalur aliansi Bizantium yang akan membantu Konstantin akan ia potong. Holovira sedang berdandan ketika Orhan mendatanginya di kamar. Entah Konstantin meracuninya apa, Holovira menuntut cinta Orhan kembali. Orhan pun jadi malas membuka topik ini lagi. Bahwa mereka telah membuat kesepakatan sebelumnya. Ia tidak ingin melukai perasaan Eljim Hatun. Holovira memaksa Orhan untuk jujur pada hatinya. Apakah sudah hilang cinta dalam dadanya? Osman mengungkapkan salah satu alasannya kenapa tidak mau berdamai dengan Konstantin, yaitu kematian Gundus B. Lagi pula, Bursa dan Isnik sudah lama ia incar, tidak ada jalan kembali. Konstantinos akhirnya hanya bisa memberikan ancaman jika Osman tidak berhenti, yaitu kepala yang lepas dari badannya atau sebaliknya.
Osman mengaku tidak takut dan menerima tantangan ini. Holovira mendesak Orhan apakah perasaan kepadanya hanya main-main. Orhan hanya menjawab jika ia lebih mementingkan keluarga dan suku. Holovira mengaku masih mencintainya dan ingin dibawa pergi dari tempat ini. Holovira memberitahu bahwa Konstantin sangat kejam, dia membunuh ayahnya. Jika memang benar Orhan masih cinta, ia akan pergi ke biara untuk diselamatkan. Orhan setuju, padahal ia tidak sadar pembicaraan mereka didengar oleh Andra. Yakube berbincang-bincang dengan Yunus Emre, di mana Darwish itu menyayangkan permusuhan antara Yakube dengan putrinya sendiri. Padahal jelas-jelas ia tahu bedanya jiwa dan hati. Secara zahir, Yakube terlihat membenci Gonca putrinya. Namun fitrah tidak bisa dilawan, ia pasti merindukan putrinya itu. Yakube tiba-tiba merasakan sesak di dadanya hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Anak buah Konstantin mulai disebar di pasar, mereka menyembunyikan senjata. Prajurit Osman mengetahui bahwa mereka tidak berniat baik. Entah permainan apa yang dimainkan Holovira, ia memberitahu Konstantin mengenai rute yang dilalui Osman dan Orhan, yaitu Lembah Kesis. Konstantin sangat senang, sepupunya itu mematuhi perintahnya. Di sisi lain, Orhan ternyata juga berbohong mengenai rute perjalanan kembali. Sementara itu, Aladin dan Gonca tiba di Oba. Fatma langsung bertanya kepada Gonca, apakah hati ayahnya telah melunak? Gonca mengatakan belum. Semua kemudian menghibur, termasuk Gazi, bahwa mereka adalah keluarganya. Baisunggur dan Solgur merebut kuda Osman yang dibawa tentara Bizantium untuk disembunyikan. Sekarang menjadi jelas bahwa Konstantin ingin menghabisi Osman meskipun masih berada di istana. Rakyat Bursa berdemo mengusir Osman, namun disusupi oleh para pembunuh. Terpaksa Osman tidak berbelas kasihan dan menyeret mereka ke medan perang. Sementara itu Gonca melamun memikirkan nasibnya. Elcim Hatun sengaja datang menghampiri, memintanya tidak cengeng. Menurutnya, ayahnya telah mati demi Osman, sedangkan Yakube seharusnya dihukum berat karena telah berkhianat. Gonca pun terpancing untuk meladeni ucapannya itu. Balahatun datang untuk menegur Elcim Hatun bahwa kata-katanya tidak pantas. Dia pun menyuruh Gonca untuk memaklumi Elcim Hatun saat ini sedang sensitif. Sementara itu, Osman dan para prajuritnya terjepit, tidak mengetahui jalan untuk keluar. Di sisi lain, Konstantin mengerahkan seluruh tentaranya untuk memburu Osman. Beruntung ada Hristo yang membukakan pintu untuk Osman dan para prajuritnya. Balahatun mendatangi Elcim Hatun untuk menanyakan apa yang ia rasakan. Ternyata dia merasa iri karena tidak memiliki siapa-siapa lagi. Semenjak Gonca hamil, semua perhatian tertuju kepadanya. Elcim Hatun menyalahkan dirinya sendiri karena belum mengandung. Balahatun akhirnya menyuruhnya untuk tidak putus asa, waktu itu pasti akan datang. Tiba-tiba di luar muncul suara bergemuruh. Mehmet sedang panik mencari Aladin untuk menyelamatkan ayahnya. Setelah Konstantin kehilangan jejak Osman, ia tidak putus asa. Sebab memang rencana yang sebenarnya adalah menghabisi Osman di Lembah Kesis dalam perjalanan ia kembali. Hristo berhasil membawa keluar Osman dan Orhan dari Bursa. Dan agar tidak penasaran, Osman menjelaskan bahwa Hristo dulu adalah majikannya dan sekarang mereka berteman. Sementara prajurit Osman yang menyamar, mereka kembali ke aktivitas sebelumnya. Aladin sedang menangani Yakube yang menemukan sapu tangan yang terselip di dadanya. Itu adalah sapu tangan Gonca yang di dalamnya terdapat baju bayi. Gonca pun menangis histeris karena sebenarnya ia tahu ayahnya masih mencintainya. Namun sekarang kondisinya seperti ini, ia hanya bisa berharap ayahnya itu sembuh. Balahatun menghibur bahwa tidak akan pernah putus hubungan ayah dan anak. Namun Mehmet yang mendengarnya sepertinya tidak sepakat. Hristo meminta maaf kepada Osman karena tidak tahu identitas aslinya. Mulai sekarang, dengan senang hati ia akan membantu jika dibutuhkan. Setelah Hristo kembali, Osman melanjutkan perjalanan melalui rute yang sudah ia siapkan. Aladin mengabarkan bahwa kondisi Yakube mulai membaik. Gonca tetap saja memohon, ia tidak mau kehilangan ayahnya secepat ini. Mehmet mulai lagi dengan mengatakan bahwa ayah mereka sakit gara-gara Gonca lari dengan Aladin. Di tengah debat ini, Gonca merasakan sakit hingga harus dibawa Aladin. Saat ini Konstantin
telah menunggu Osman di lembah Kesis. Sementara itu, Osman sebenarnya memiliki jalur yang lain, namun ia memilih pergi ke lembah Kesis namun sendirian. Alasannya, jika ia tidak melewati jalur itu, maka ia khawatir dengan keselamatan Holovira. Mehmet tetap tidak bisa menghilangkan kebenciannya terhadap Aladdin dan keluarganya. Di luar, Ulgen Hatun memperingatkan Eljim Hatun untuk tidak berbuat seperti itu lagi terhadap Gonca. Ia tahu bahwa ia cemburu terhadap Holovira. Apa yang dilakukan Holovira semata-mata sebagai mata-mata Osman. Percakapan ini didengar Mehmet yang kemudian merencanakan sesuatu. Entah apa yang dipikirkan Osman sendirian menemui Konstantin. Tentara Bizantium bahkan mengepungnya. Ternyata Osman hanya ingin membuktikan bahwa Konstantin hanyalah pemimpin pengecut. Dia lantas menantangnya duel 1 lawan 1 untuk membuktikan siapa yang pantas mati. Konstantin terprovokasi, ia segera meminta tombak dan Osman diberi senjata yang sama. Mereka bersiap bertempur. Nah, siapa yang akan menjadi pemenang dalam duel ini? Tonton kelanjutan serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.